Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Nah, hari ini kita akan belajar di kelas 3, yaitu di buku tema 4, subtema 3 di halaman 94. Nah, materinya adalah kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Jadi kemarin kakak sudah menjelaskan tentang kewajiban dan hakku di rumah, kemudian kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, sekarang kita masuk kewajiban dan hakku di lingkungan tetangga. Nah, baiklah, kita langsung aja. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut juga dengan tetangga. Jadi orang yang tinggal di samping sebelah kanan kamu, sebelah kiri, di depan, dan seterusnya, mungkin satu gang di rumahmu, itu dimaksud tetangga. Dimaksud juga dengan tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Nah, itu dia. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Jadi kalau kalian hidup bertetangga, nah, kewajiban kalian itu menjadi tetangga yang baik. Jadi ini kewajiban kalian. Jadi tetangga yang baik. Nah, jadi kewajiban menjadi tetangga yang baik. Oke, kita lanjut. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut juga dengan tetangga. Nah, apakah kamu mengenal tetanggamu? Nah, ceritakanlah. Jadi kalian ceritakanlah orang yang tinggal di dekat rumahmu, misalnya di sebelah kanan kamu, tetangga kamu itu namanya, temannya umpama Siti misal. Nah, sebelah kiri rumahmu adalah misalnya Lani. Nah, itu ceritakan, berbentuk cerita nanti. Nah, kalian ceritakan yang menurut bahasa kalian. Nah, misalnya kalian buat, aku bernama Siti. Misalnya aku tinggal di perumahan umpamanya Cipta Asri. Di perumahanku aku bertetangga dengan teman sekelasku umpamanya bernama Lani. Nah, kalian ceritakanlah. Nah, itu dia, jadi ceritakanlah. Kemudian kita lanjut aja. Jadi setelah kalian buat ceritanya, nah perhatikan, kita lanjut lagi. Kemudian bacalah percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Nah, judul percakapan Lani adalah tetangga baru. Jadi itu judul. Lani berbicara dengan ibunya. Nah, Lani, ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Kemudian ibu menjawab, bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Lani menjawab, tentu ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu, betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Oke, kita lanjut lagi. Lani, tentu bu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Ibu, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lani, tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah, itu tadi percakapannya antara Lani dan ibunya tentang tetangga tadi, tetangga baru.
Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ada latihan. Nah, latihannya lebih kurang ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian dituntut untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, perhatikan apa itu pertanyaan ini atau perintahnya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Nah, jadi kalimat saran dari video kakak yang sebelumnya itu sudah banyak kakak memberikan contoh kalimat saran. Nah, kalau kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk kalimat saran, nah beri dia tanda B. B itu menyatakan benar. Nah, kalau dia tidak termasuk atau salah, maka ditulis tanda S. S itu menyatakan bukan kalimat saran atau salah. Oke, jawab aja langsung. Jadi kita perhatikan. Ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, kira-kira saran tidak? Ini bukan. Jadi kalau bukan kita kasih S. Kenapa? Ini bukan saran, dia hanya sifatnya kalimat yang memberitahukan saja. Nomor 2. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, ini termasuk kalimat saran dia, B. Jadi sarannya menyuruh mengenal tetangga, itu kalimat saran B. Kemudian nomor 3. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Nah, ini bukan kalimat saran. Ini hanya kalimat biasa, jadi salah. 4. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nah, jadi nomor 4 ini termasuk kalimat saran. Sarannya ajak dia ke rumah, itu saran. Nomor 5. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, ini termasuk juga kalimat saran. Jadi sebenarnya contoh ini salah satu tadi termasuk ada di dalam percakapan. Jadi 5 ke 5 ini ada semua di dalam percakapan tadi. Nah, jadi tinggal kalian menjawab aja, termasuk kalimat saran atau tidak. Contoh saja seperti ini. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Ini ada di sini, coba kita lihat. Nah, di sini tadi ada sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nah, jadi semuanya ada tadi kata-kata di dalam ini. Nah, ini dia. Ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, tadi kan ada juga di nomor 1, tak salah kakak. Ini ibu, aku mempunyai teman baru. Nah, ini nomor 1. Ibu, aku mempunyai teman baru. Jadi bacaan tadi ini dia latihannya. Oke. Baiklah, kita langsung aja adik-adik. Nah, kemudian ini dia latihan lagi kita ketemu. Nah, perhatikan. Bacalah pernyataan berikut, beri saran. Nah, jadi dari kemarin sudah kakak beri saran. Jadi ini lebih banyak cenderung pada tema 4 ini kalian banyak menggunakan latihan, yaitu kalimat saran yang kalian pelajari. Oke, nomor 1. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Nah, jadi ya sarannya berarti Lani. Nah, Lani mempunyai tetangga baru, tapi Lani belum mengenalnya. Jadi sarannya sebaiknya Lani yang mengenalkan diri, mengenalkan diri kepada tetangga baru tersebut. Itu sarannya, kepada tetangga baru. Jadi supaya Lani bisa kenal tetangga barunya. Jadi
Lani sendiri yang harus mengenalkan diri, itu sarannya. Oke, yang kedua lagi. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Nah, tetangga Lani baru saja menempati rumah baru. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa sarannya? Nah, sebaiknya Lani yang harus berkunjung ke rumah tetangga. Nah, tetangga baru. Jadi Lani yang harus berkunjung ke rumah tetangga baru tersebut dan memperkenalkan diri. Sambung aja ini, memperkenalkan diri. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi nomor 3. Nah, kita naik aja. Nomor 3, Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Nah, jadi Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu caranya. Berarti Lani mengucapkan salam dulu. Mengucapkan salam sambil berjabat tangan. Nah, dan menyebutkan nama. Nama masing-masing. Nah, itu dia. Itu saran untuk nomor 3. Oke, kita lanjut lagi nomor 4. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Nah, berarti kalau bertemu Ibu Dayu, berarti yang harus dilakukan sarannya menyapa dengan sopan. Nah, itu dia. Bila perlu boleh menyapanya dengan mengucapkan salam sambil berjabat tangan, tak masalah. Nah, karena Lani ini lebih kecil, lebih daripada Ibu Dayu, jadi yang kecil harus menghormati yang tua. Oke, kita lanjut lagi nomor 5. Nah, nomor 5 ini perhatikan apa sarannya. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Nah, jadi jawabnya adalah senang. Pasti senang ada tetangga baru. Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu yang baru? Yang jelas yang harus dilakukan yang pertama berkenalan. Jadi berkenalan. Itu dia. Nomor 5. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, perhatikan. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang.
Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Nah, berapa kemungkinan toples yang digunakan dan berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Nah, jadi ini adalah kalimat cerita tentang pembagian. Oke, jadi kita jawab aja. Nah, cara mencarinya, kira-kira berapa jumlah yang di dalam 4 toples ini, berapa isinya. Dari kue bawang ini 800 tadi kan, dibagi 4 toples. Nah, caranya kalau kalian mencari dengan cara dibagi, jadi 800 kalian bagilah 4 toples. 0 ini tidak perlu kita bagi, langsung aja kita isi di sini 0. Yang kalian bagi adalah 8. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 4, 8 sama dengan 0. Nah, jadi 800 dibagi 4 adalah 200. Jadi ini semuanya isinya 200, ini 200, ini 200, ini 200 semuanya. Coba kalau kita jumlahin ke 4 toples ini, betul tidak 800? 200 ditambah 200, 400. 400 ditambah 200, 600. 600 tambah 200, 800. Jadi betul. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini lagi ada bentuk lagi soal. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Kalau tadi 4. Nah, sedangkan ini 10 toples dari 800. Nah, jadi sama artinya seperti ini. 10 dikali berapa sama dengan 800. Nah, supaya kalian bisa mencari ini yang ditanya, caranya adalah 800 ini berarti dibagi dengan 10. Kita carilah 800, kita bagi dengan 10. Nah, biar gampang, ini ada 0, kita coret 0, ini kita coret 0. Nah, jadi ini di atasnya jawabannya. Nah, tinggal 80, tinggal 1. Nah, 80 dibagi 1 sama dengan 80. 80 kali 1 sama dengan 80. Jadi ini 0. Nah, jawabnya adalah 80. Jadi di sini 80. Nah, maka jawabnya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Nah, 80 ini dapatnya nih caranya tadi. Cara membagi berkurung ini. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, sini ada latihan, tuliskah kemungkinan lainnya. Jadi kalian bisa mencari kemungkinan lainnya. Nah, berapa kali berapa sama dengan 800? Umpama misal kita taruh di sini 2. 2 kali berapa 800? Ya, kalian bagi 800, kalian bagi 2. Nolnya tak perlu kalian bagi, nolnya langsung aja kalian tulis di jawabannya 0. Tinggal dibagi, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 4 kali 2 sama dengan 8, jadi ini 0. Jadi 400. Nah, di sini tulis 400. 2 dikali 400. Nah, itu cara mencarinya. Oke, umpama lagi misalnya di sini berarti 5. Nah, 5 dikali berapa dia? Nah, kalian bagi 800 dibagi dengan 5. Nah, itu dia. Oke, jadi di sini dapatnya setelah dicari 160. Kemudian 8 dikali, kemudian 800 ini dibagi berapa sama dengan 8 nya kita cari sama 800 dibagi 8, nolnya kita tulis saja, lalu 8 bagi 8 sama dengan 1 kali 8, 8, ini 0. Nah, berarti 8 dikali 100.
Selanjutnya bawah lagi apa? Misalnya 10 sama nah ini selanjutnya adalah 10 sama 80. Nah 10 sama 80. Nah, kemudian di sini umpamanya 4 sama 200. Nah itu jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini ada lagi soalnya adalah, nah perhatikan soalnya, dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Nah tentukan banyak kue bawang sesuai pilihanmu, berapa toples mungkin digunakan dan berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples. Jadi kalian disuruh membuat lagi seperti di atas ini, seperti ini, tapi angka di sininya lain, bisa 100 atau 200 silakan. Nah misalnya di sini kakak kasih contoh, umpamanya di sini kakak kasih contohnya misalnya 200 saja. Nah ini 200 sama dengan, nah ini dikali berapa, dan ini dikali berapa, 200. Nah kemudian ini kakak kasih contoh sedikit aja, 4 aja 200 nya. Pertama sekali kita mulai dengan angka 2. Nah 2 dikali berapa sama dengan 200. Nah ini sama seperti tadi, jadi caranya kalian cari aja 200 kalian bagi 2, tulis saja nolnya langsung, 2 nya saja yang kalian kerjakan. 2 bagi 2 sama dengan 1, 2 sama dengan, dan sini 0, jadi di sini 100. Nah berarti kalau 2 dikali 100, kemudian 4 dikali berapa, 4 dikali 50, kemudian 5 dikali 40, kemudian 10 dikali 20. Nah itu dia contoh. Oke, dan kita lanjut lagi. Nah Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di sekitar rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Nah kemudian diperhatikan ada lagi latihan. Amati bentuk bangun datar di bawah ini. Warnailah dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah ya, jadi warna merah ini pas kakak, kalian warnainlah di sini warna merah, kalian penuhin. Kalian kasih lagi tadi segitiga merah, ini misalnya kalian kasih warna biru, kalian warnain warna biru. Nah umpamanya, kemudian kalian kasih lagi misalnya tadi warna apa tadi, hijau. Nah, oke. Nah ini kalian kasih merah, kuning, hijau, dan biru. Nah ini warna hijau, kalian cat di sini warna hijau. Kemudian warna apa lagi, warna kuning. Nah bahkan kalian cari warna kuning lagi. Nah kini kalian cat warna kuning. Ini kakak tidak rata, tapi usahakan kalian rata. Nah itulah perintahnya tadi untuk latihan ini. Nah seterusnya di bawahnya ada lagi ya, kalian warnain lagi. Nah warna hijau, misal kuning misalnya ya, kuning, habis itu warna hijau di sini, warna merah. Nah kalian gambarin semua itu, kalian warnain. Gambar ini nih kalian warnain sesuai dengan 4 warna tadi, merah, kuning, hijau, dan biru. Oke, kita lanjut lagi. Nah Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat.
dia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Jadi ini alatnya. Kertas gambar, kemudian penggaris, pensil, dan pensil warna. Jadi dibuat seperti ini. Nah, ini nih gambar seperti ini nih menggunakan segitiga. Jadi ini banyak gabungan dari segitiga ini dikumpul satu, jadi dia bangunan seperti ini. Nah, oke, kita lanjutkan nih contohnya. Langkah-langkah membuat tadi. Nah, ini dia langkahnya. Langkah membuat gambar ini nih. Ini gambar ini yang kalian buat nih langkah-langkahnya. Jadi langkahnya yang pertama harus kalian lakukan, buat garis tepi di sebelah kiri kanan, atas dan bawah pada kertas gambarmu nih. Buat garis tepi. Setelah itu buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Jadi jangka itu alat untuk membuat lingkaran ini. Itu ada alatnya di matematika. Nah, selanjutnya setelah itu langkah ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Jadi kalian ambil penggaris, kalian garis gini, kalian garis lagi ini, tambah ini. Nah, ini dia pakai penggaris biar lurus. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Kemudian bagi lingkaran menjadi 16, kemudian buat garis di ujungnya ini. Nah, kalian bagi 16, nah buat ujungnya seperti ini. Nih kakak kasih contoh di sini. Nah, di sini itu sebenarnya ini seharusnya di sini. Nah, ini dibagi lagi. Nah, kalian buat lagi garis ujung seperti ini. Itu maksudnya. Jadi buat ujungnya, nah terus dibuat ujung. Nanti setelah dibuat ujung seperti itu, jadi dia seperti ini. Nah, ini jadi gini. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kalian warnai gambar dengan kesukaanmu. Nah, setelah warnainlah seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini dia, itu caranya. Jadi tinggal kalian baca aja langkahnya. Nah, jadi gambar seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.